hukum siswi Asep Muhyiddin menilai tindakan sekolah berlebihan dan berdampak psikologis, apalagi para siswi selalu menutupi rambut dengan kerudung. Seorang guru masuk ke kelas membawa gunting lalu melakukan razia. Ia juga menyebut para siswi melaporkan kejadian ini ke Badan Eksekutif Mahasiswa Steinus. Jadi mereka menurut, ketika dipotong mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambut. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Perapian rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya kepada murid pada era saat ini perlu dengan cara edukasi, bukan dengan cara represif agar tidak membuat siswa mengalami trauma. Enggak gini. Argumentasinya apa? Argumentasinya problemnya apa sih? Disebut penampilan terlalu menor. Oke. Penampilan terlalu menor wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kekurangan apapun. Semoga selalu bahagia, baik uang seperti beruang. Pada viral banget nih, jadi Mulyadi menyidak sebuah sekolah, ya, dan kemudian dari siswa yang di sekolah tersebut, terutama untuk para siswi, sebanyak 18 siswi ternyata terciduk dicukur oleh gurunya secara paksa. Karena peraturan sekolah mengatakan bahwa setiap murid perempuan itu boleh rambut panjang, tetapi terutama itu tidak boleh untuk dicat, diwarnai. Ya namanya juga Gen Z ya teman-teman ya. Agak susah ya, berbeda sekali dengan gen milenial ya, karena memang pergaulan sekarang ya mungkin boleh dibilang sampai saat ini malah dibilang ya udah umum ya, tapi sebenarnya itu menurut saya itu kurang layak ya jika masih di bawah umur dan masih sekolah mereka itu mewarnai rambutnya. Tetapi mungkin dari pandangan masyarakat yang kemudian itu mungkin sudah, menurut saya sudah berbeda jauh guys ya. Dan kemudian dari sekolah itu akhirnya ya dengan terpaksa mereka mengakui kesalahannya. Meskipun boleh dibilang ini sebuah didikan yang sangat bagus, tetapi ya namanya juga zaman sekarang ya teman-teman ya. Tampaknya dari Mulyadi pun ya dengan merespon dengan baik, dan ya saya katakan tadi dia itu memasukkan para siswi yang dicukur paksa ke salon. Dan mari kita simak sebentar videonya, yuk kita play. Garut dicukur paksa guru karena rambut diwarnai, orang tua siswi tuntut mutasi guru hingga jalur hukum. Polemik razia rambut berwarna di SMK Negeri 2 Garut memicu kehebohan publik setelah video siswi menangis karena rambut mereka dipotong paksa oleh seorang guru viral di media sosial. Insiden terjadi pada Kamis 30 April 2026 seusai kegiatan olahraga. Kuasa hukum siswi Asep Muhyiddin menilai tindakan sekolah berlebihan dan berdampak psikologis, apalagi para siswi selalu menutupi rambut dengan kerudung. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan menawarkan perbaikan rambut, sejumlah orang tua menolak damai dan menuntut guru yang terlibat segera dimutasi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, kasus ini akan dibawa ke jalur hukum. Kepala sekolah Nur Al-Furqon berdalih tindakan itu bagian dari penegakan disiplin atas laporan masyarakat. Jika siswi memakai kerudung yang menutupi rambutnya di lingkungan sekolah, apakah warna rambut masih perlu dipermasalahkan? Bagaimana menurut kalian? Setidaknya 18 siswi SMKN 2 Garut dikirim ke salon oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi setelah rambut mereka dipotong paksa oleh guru. Razia rambut tersebut terjadi pada Kamis 30 April 2026 lalu setelah pelajaran olahraga. Deddy Mulyadi mengaku sudah bertemu langsung dengan para orang tua siswi. Deddy menyebut 18 siswi sudah dikirim ke salon untuk merapikan rambut mereka. Kuasa hukum siswi Asep Muhyiddin menyebut siswi yang memakai kerudung jadi sasaran utama pemeriksaan. Asep mengatakan seorang guru masuk ke kelas membawa gunting lalu melakukan razia. Ia juga menyebut para siswi melaporkan kejadian ini ke Badan Eksekutif Mahasiswa Steinus Garut. Orang tua siswi mempertanyakan tindakan ini dan menilai mereka seharusnya juga dilibatkan. Orang tua merasa tindakan itu berlebihan karena rambut para siswi tertutup kerudung. Kepala SMKN 2 Garut Nur Al-Furqon membenarkan ada pemotongan rambut berwarna oleh tim BK. Pemotongan rambut anak yang warnanya kuning, dicat, ya, itu ya. Dicat gitu. Awal mulanya dari sana.
melebar. Kenapa? Karena si ibu BP tersebut tidak konfirmasi dulu ke orang tua. Juga memang dia mengeluarkan kebijakan sendiri. Pihak sekolah menjelaskan, tindakan itu merupakan tanggung jawab guru setelah ada laporan dari wali kelas dan masyarakat. Kini pihak sekolah mengaku masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah meminta maaf kepada orang tua serta para siswi. Gimana menurutmu soal kejadian ini? Komen ya! Jadi saya melakukan razia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Rusaidah sebagai guru BK. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini. Ke depan, saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki pendekatan dalam penerapan aturan yang lebih bijak, humanis, dan komunikatif. Di klarifikasi ini, saya berharap informasi yang beredar dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Saya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif demi terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib dan positif. Demikian pernyataan ini saya sampaikan. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ini teman-teman ya lucu ya, karena dari apa yang dilakukan gurunya sebenarnya itu bagus, tetapi pandangan masyarakat tampaknya sudah berbeda jauh dengan pandangan masyarakat zaman dahulu. Dan kemudian dari opini masyarakat ada yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa kok, karena mereka itu kan murid perempuan, lagian itu di kerudung, ya nggak apa-apa. Dan kemudian kan nggak terlalu mencolok. Tetapi tampaknya ada keluhan tersendiri nih dari kalangan para siswi yang katanya itu menurut masyarakat nih yang mereka lihat bahwa ketika para siswi menggunakan rambut yang dicat berwarna, itu mereka itu dapat godaan dari kaum Adam. Ya itu saja, karena dari orang-orang yang maksudnya dari anak-anak siswi nih, terutama siapapun ya wanita yang berambut pirang kan identik dengan wanita yang boleh dibilang agak lenjeh, genit gitu guys ya. Otomatis nah dari kaum Adam ya banyak yang menggoda otomatis. Nah keluhan inilah yang akhirnya direspon oleh para guru di SMK tersebut. Dan kemudian mereka menindaknya ya, meskipun sebenarnya boleh dibilang ini keras, tapi terlalu keras. Tapi jika dikritik terlalu berlebihan, itu juga tidak baik, karena ini memang untuk kebaikan siswa. Tapi menurut teman-teman seperti apa sih pendapatnya? Kenapa sih banyak kopro dan kontra? Karena dari apa yang dilakukan ini sebenarnya bagus. Dan mari itu disimak setelah selanjutnya. Bye. Video histeris para siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Mereka menangis meratapi nasib rambut mereka yang telah dicukur paksa atau dipotong oleh oknum guru yang merazia. Para murid yang mengalami trauma kini dalam tahap pemulihan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Kabupaten Garut. Selain ditangani UPT PPA, kasus ini juga disorot oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pihaknya menyampaikan bahwa upaya sekolah memberikan sanksi kepada murid pada era saat ini perlu dengan cara edukasi, bukan dengan cara represif agar tidak membuat siswa mengalami trauma.
Apa yang Ibu ketahui tentang keenam anak ini? Keenam anak ini baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah. Baik. Secara perilaku baik. Akademis bagus? Lumayan. Jangan lumayan, saya nanya kalimatnya, kalau ditanya bagus ya bagus, bagus. Kemudian menengah apa di bawah? Menengah. Suka masuk ke sekolahnya? Masuk. Nggak pernah bolos? Enggak. Terus yang jadi problem apa? Ya kan kalau dia berperilaku baik, secara akademis tidak ada masalah, ke sekolah rajin, terus yang masalah apa? Yang meresahkan kami baru-baru ini, Pak, ini tentang penampilan siswa. Penampilan apa yang meresahkan? Mereka berkerudung kan? Berkerudung, Pak. Terus? Cuman dalam hal berdandan kosmetik ada berlebihan. Oke, kosmetiknya berlebihan. Itu mungkin orang tuanya kaya, sehingga punya bedak lebih daripada uang dibuang, kan lebih baik dibeli bedak daripada lipstiknya dibuang, lebih baik pakai lipstik daripada skincare murah mahal. Mungkin orang tuanya cukup uang, kan tidak ada masalah. Ini Pak, sebenarnya saya sayang sama anak-anak saya. Enggak gini. Argumentasinya apa? Saya gitu. Argumentasinya problemnya apa sih? Disebut penampilan terlalu menor. Oke. Penampilan terlalu menor wajah. Kan tinggal diingatkan. Besok Udah sering, Pak. terus Sering akumulasi, sering diperingatkan. oke, diperingatin menor karena lagi berkembangnya. Diingetin. Ibu sudah ngingetin. Berapa kali ngingetin? Sering, Pak, bukan sama saya saja, sama guru yang lain. Oke, ada tertulis nggak surat ditujukan pada orang tuanya? Ada petik dari Enggak. Pertanyaannya adalah gini, ketika ada teguran pada anak, kan anaknya masih di bawah perwalian. Iya. Artinya bahwa ada wali orang tuanya. Dibiasakan guru untuk memberikan surat kepada orang tuanya bahwa anak ibu bernama ini berpenampilan terlalu menor. Mohon kepada ibu untuk segera datang ke sekolah membicarakannya. Pernah nggak? Pernah. Terus ibu gimana? Sok boleh ibu sampaikan. Iya, pada umumnya saya mendengar keresahan di masyarakat aja, Pak. Siapa yang resah? Ya, masyarakat luar. Enggak. Karena ketika resah masyarakat, kan harus ada sampel yang diresahkan siapa? Yang resah siapa? Anak-anak laki-laki biasanya. Resahnya bagaimana? Bu, kunaon? Ayo laki panjang saeutik di rajian, naik. Ayo istri rambut bareng beli arantep keluar gerbang dibuka merah masih pakai seragam. Mungkin bukan anak saya yang ini, Pak. Bukan urusan broadcast, bukan. Nah, terus? Ya, akumulasi itu dari sana dari sini, terus yang disalahkan biasanya anak-anak BC aja. Itu anak bimbingan saya, Pak. Nanti ada tayangannya nanti sore. Sudah siswa yang di Garut yang dipotong oleh guru BK-nya. Kemarin orang tua siswanya sudah ketemu saya, siswanya sudah ketemu. Nanti sore ada tayangan lengkapnya di YouTube saya agar bisa dilihat dengan jelas apa yang dilakukan. Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon dan kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya. Jumlah semuanya 18 orang, sudah selesai. Jadi itu Kenapa? Kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap insiden pemotongan rambut secara paksa terhadap belasan siswi oleh seorang guru bimbingan konseling di SMKN 2 Garut. Peristiwa yang viral itu pun menuai banyak komentar oleh warganet di media sosial. Beberapa dari warganet ada yang setuju atas tindakan guru BK karena belasan siswa itu melanggar aturan lantaran mengecat rambutnya. Namun, ada juga yang menyatakan tidak setuju terhadap langkah guru BK karena belasan siswa itu menggunakan hijab.
Dedi mengatakan ia sudah bertemu langsung dengan para siswi beserta orang tua mereka untuk mendengarkan kronologi mengenai kejadian secara mendalam. Selain itu, Gubernur Jabar juga sudah memfasilitasi 18 siswi yang rambutnya dipotong oleh guru BK untuk merapikan kembali rambut mereka di salon. Siswa yang di Garut yang dipotong oleh guru BK-nya, kemarin orang tua siswanya sudah ketemu saya, siswanya sudah ketemu, anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon, dan kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya. Jumlah semuanya 18 orang, sudah selesai. Terkait detail peristiwa dan isi pertemuan dengan orang tua serta siswi yang rambutnya dipotong oleh guru BK, Dedi menyebutkan bahwa penjelasan lengkap mengenai penanganan kasus ini akan dipublikasikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai latar belakang tindakan tersebut dan bagaimana solusi yang diambil. Nanti sore ada tayangan lengkapnya di YouTube saya agar bisa dilihat dengan jelas. Dari kejadian para siswi yang kemarin dicukur paksa oleh para gurunya, nah ini menjadi pembelajaran bagi orang tua teman-teman ya, terutama pendidikan di lingkungan keluarga. Karena memang menurut saya pribadi, untuk para siswi yang masih di bawah umur, mereka masih di dalam naungan keluarga, dinafkahi, belum bisa mencari uang sendiri. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang berlebihan, meskipun harga cat rambut yang nggak seberapa, ya paling-paling 13.000 kan, nggak mahal. Tetapi kan dari efek ke mereka ketika mempunyai rambut yang berwarna-warni, merah, kuning, hijau seperti pelangi, itu maka akan membuat image negatif yang disematkan kepada mereka dengan nada-nada negatif seperti perempuan genit, atau mungkin bahkan boleh dibilang ya gampangan lah seperti tampaknya. Tapi itulah fakta yang terjadi. Ini sebenarnya sih amat disayangkan, karena dari apa yang dilakukan gurunya itu sudah benar. Menurut saya itu sudah benar. Entah ya menurut yang lain gitu ya, karena mungkin pendapatnya berbeda. Karena masyarakat yang saat ini hidup itu ada generasi Gen Z yang akhirnya mereka mengatakan itu adalah hal yang layak dan umum karena sudah baik dilakukan, terutama untuk kehidupan sekarang yang mencontoh dari budaya-budaya yang boleh bilang sudah maju seperti Korea, Jepang, dan sebagainya. Itu murid-murid di sana ya sudah biasa dan nggak masalah, karena mungkin ya dari warna kulit mereka juga matching ya jika dipadu dengan warna merah dan ungu dan apapun. Tapi kalau Indonesia kan agak sedikit gimana gitu tuh ya. Tapi itulah yang dilakukan pemerintah, maksudnya peraturan di sekolahnya. Sebenarnya sih seperti ini ya, dimanapun tempatnya pasti ada peraturan, seperti itu dipatuhi. Tapi ini ada pro dan kontra, menarik di situ. Dan lebih menariknya Dedi Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat memanggil para guru untuk diminta keterangan seperti apa sih kejadiannya, dan juga menyidak dari apa yang terjadi. Ya itulah yang terjadi. Dari banyak siswi yang mereka itu mengecat rambutnya, ya meskipun sekali lagi ditutupi kerudung. Nah seharusnya ini lebih mempunyai etika lagi ya, dimana ketika wanita mempunyai hijab, seharusnya itu mempunyai sebuah etika yang lebih sopan lagi. Kan sangat kontra sekali ya dengan apa ya image yang mereka tampilkan ketika mereka berkerudung. Mereka justru mempunyai kelakuan atau tabiat yang dibilang menggiring image mereka ya sebagai perempuan gampangan. Ya otomatis kan ya banyak kaum lelaki yang tergoda untuk menggoda mereka. Dan dari apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat ini sangat luar biasa ya, patut diapresiasi ya, karena nggak ada pemimpin yang sedekat ini kepada masyarakatnya, bahkan para siswi begitu peduli dari sendi-sendi kehidupan, meskipun nantinya akan dikomentari negatif oleh para oposisi. Dan gubernur yang gak ada kerjaan lah, kerjanya ngonten lah, begitu kan. Tapi namanya juga Dedi Mulyadi ya, dia adalah orang yang selesai dengan sendirinya. Dia dengan tetap teguh dengan prinsipnya untuk tetap sebagai pemimpin yang pro rakyat, merakyat, dekat dengan rakyat, bukan hanya sekedar hoax atau omong-omong ya. Dan semoga saja ini menjadi sebuah pelajaran bagi orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan ya, agar dijaga lebih ketat, agar etikanya bisa dijaga di sekolah, di lingkungan luar rumah, agar mereka selamat dari incaran kaum adam yang memanfaatkan mereka atau berniat buruk kepada mereka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.